Nah, keluhannya itu bisa ada benjolan di area kemaluan dan itu bisa mengganggu pada saat aktivitas misalnya lagi duduk. Bukan tidak ada, tapi tidak tampak karena memang kami melakukan semua sayatannya berada di dalam liang vagina sehingga kalau mau dicari-cari bekas jahitan atau benangnya memang tidak ada. Memang yang dikhawatirkan kadang usia ya. Tapi pasien yang paling tua kami pernah operasi itu 96 tahun. 96 tahun pun dia bisa pulang besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Ketemu lagi dengan saya Dr. Gita Nurul, Uroginekologi Rekonstruksi Estetika dari RSCM di acara Podcast RSCM. Pada pagi hari ini kita akan membahas 1001 solusi modern turun peranakan. Bersama saya sudah ada narasumber kita Dr. Alfa Putri Mutia, SPOG, Uroginekologi Rekonstruksi Estetika. Kita sapa sekarang ya. Assalamualaikum Dr. Alfa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Gita. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Sobat RSCM? Semoga sehat semua dan bisa mendapat manfaat dari podcast kita hari ini ya. Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi nih dalam acara podcast kita yang hari ini kita akan membahas tentang turun peranakan ya dok ya. Betul. Jadi turun peranakan ini mungkin teman-teman sobat sehat semua sudah sering-sering dengar. Ya. Dan mungkin ada kerabat yang mengalami. Tetapi yang mungkin sobat sehat belum terlalu aware ya bahwa pengobatannya itu macam-macam ya dok. Betul. Pengobatannya macam-macam, mulai dari yang operasi, mulai dari yang tidak operasi pun juga ada. Operasi sendiri pun juga ada banyak sekali pilihannya. Karena ya alhamdulillahnya dunia kedokteran semakin maju ya. Jadi pilihan semakin banyak. Sehingga pada pagi hari ini kita akan membahas nih 1001 saking banyaknya alternatif tata laksana atau pengobatan yang modern. Jadi yang paling update nih dok ya, untuk mengatasi turun peranakan ini. Nah Dokter Alfa, sebelum kita mulai untuk yang 1001 ini, jadi kita mulai dari yang nomor 1 dulu ya. Jadi kita mungkin bisa direview singkat nih dok. Kira-kira turun peranakan itu apa sih supaya sobat sehat di rumah atau dimanapun berada itu jadi sama persepsinya seperti apa sih turun peranakan itu? Ya baik, terima kasih Dokter Gita. Turun peranakan sebenarnya di masyarakat awam dikenalnya ya karena peranakan, jadi rahim mungkin ya, itu rahimnya yang turun. Nah keluhannya itu bisa ada benjolan di area kemaluan dan itu bisa mengganggu pada saat aktivitas misalnya lagi duduk. Kalau gejala ringannya mungkin pada saat lagi duduk tuh kayak sensasinya sitting on a balloon, jadi ada yang mengganjal pada saat duduk. Bahkan kalau lebih parah lagi bisa juga itu mengganggu pada saat berjalan, jadi ada yang gesek-gesek karena ada yang turun ngewer-ngewer. Tapi sebetulnya tidak hanya peranakan ya yang turun, jadi kandung kemih artinya dinding vagina bagian depan itu juga bisa ikutan turun. Dan gejala yang dialami adalah gangguan pada saat berkemih, buang air kecil bisa terasa tidak tuntas atau tidak lampias, atau setiap kali baru selesai mau pipis terasa kayak pengen pipis lagi, atau sebaliknya di daerah belakang itu kalau bahasa medisnya rektokel berarti dinding vagina bagian belakang ya, itu ikutan turun, artinya yang biasa untuk buang air besar mungkin bisa terhambat. Jadi keluhannya seperti yang tadi di bagian depan, rasanya buang air besar kok sedikit-sedikit tapi jadi sering, nggak tuntas gitu. Jadi ada, kalau di istilah medis ada sistokel, berarti yang di dinding bagian depan atau kandung kemih ikutan turun. Ada rektokel kalau dinding bagian belakang yang ikutan turun, atau memang peranakan atau rahim. Tapi kita sepakati ya bahwa yang kita sebut dengan turun peranakan di sini tidak hanya rahimnya saja yang turun, tapi bisa termasuk dinding depan dan dinding belakang. Bahkan ada yang udah angkat rahim pun ternyata dia turun juga lah gitu di bagian tengahnya. Jadi di kemaluan tetap ada benjolannya walaupun sudah angkat rahim. Tetap kita istilahnya jadi turun berok atau turun peranakan karena memang strukturnya itu yang ikutan turun. Ya baik gitu ya. Dr. Alfa. Jadi ya untuk sahabat di rumah, sahabat sehat RSCM
Intinya kalau di bahasa medis mungkin ya, turun peranakan ini secara singkat disebutkan sebagai prolaps organ panggul. Jadi turunnya organ dari dasar panggul perempuan turun ke vagina, bisa keluar dari vagina. Nah, organnya bisa macam-macam tuh, sobat sehat RSCM, seperti yang tadi Dokter Alfa sudah ceritakan. Bisa dia rahim, kantong kencing, rektum atau saluran untuk BAB kita, atau mungkin puncak dari vagina kalau untuk yang sudah diangkat rahimnya. Nah dok, tadi kan sudah sepintas disebutkan untuk gejala-gejalanya ya, ada benjolan, kemudian ada untuk kencingnya juga nggak tuntas, untuk BAB-nya juga tidak tuntas. Nah, untuk mendeteksi atau mendiagnosisnya nih bagaimana dok, supaya sobat sehat di rumah ada gambaran nih sebelum masuk ke pengobatan? Iya, untuk mendeteksi waktu kalau datang ke dokter ya. Jadi biar kebayang pemeriksaan apa yang kita kerjakan gitu ya. Kalau dari gejalanya tadi gangguan buang air kecil atau gangguan aktivitas atau terasa seperti ada benjolan atau ada gangguan buang air besar, maka itu harus kita konfirmasi pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter, baik spesialis obstetri ginekologi ataupun konsultan uroginekologi. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan kadang ini datang di klinik pratama, artinya dengan dokter umum juga bisa. Yang umumnya akan dikerjakan adalah yang pertama mengkonfirmasi benjolannya. Jadi mau nggak mau posisinya memang tidak mengenakan ya. Kalau kita mau periksa di area kemaluan maka harus posisinya memang tidak nyaman. Tapi paling nggak kita perlu melihat apakah benjolannya itu keluar seberapa jauh dari pintu kemaluan. Nah, itu bisa membantu untuk menentukan derajat dari prolaps organ panggul yang tadi disampaikan Dokter Gita, atau kalau istilah awamnya adalah untuk membantu menilai derajat dari turun peranakannya. Selain itu kita melakukan pemeriksaan seperti urinalisis, pemeriksaan penunjang, atau kalau ada tambahan lainnya mungkin USG kita bisa kerjakan juga. Tapi secara umum untuk menegakkan diagnosis turun peranakan sebetulnya sih mudah dengan pemeriksaan fisik standar saja. Jadi hanya dengan memastikan dari pemeriksaan klinis terlihat apakah betul benjolan, dan benjolannya itu bukan yang kista di area kemaluan, memang betul itu karena turunnya dinding vagina baik di bagian depan maupun di bagian belakang ataupun rahimnya. Baik ya. Jadi sederhananya ya, yang utama yang sobat sehat di rumah harus bisa kenali adalah gejalanya nih, yang tadi Dokter Awa sudah sebutkan ya. Mungkin ada jembatan keledainya nih dok ya, 3B 3B ya? atau 3B ya. Mungkin sobat sehat RSCM kenalnya 3B tuh brain, beauty, behavior. Nah kalau ini kita 3B-nya agak berbeda ya. Bulge atau benjolan tadi yang Dokter Alfa sudah sampaikan keluhan-keluhannya ya. Kemudian bladder, keluhan terkait berkemih. Kemudian bowel, keluhan terkait buang air besar. Jadi kalau sobat sehat RSCM mengalami atau kerabatnya mengalami salah satu aja dari 3 keluhan tersebut, atau bahkan ada yang keempat seringkali adalah keluhan untuk hubungan suami istri ya. Betul. Teman-teman sobat sehat RSCM, tolong jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan, datang untuk periksa ke dokter uroginekologi rekonstruksi estetika atau dokter spesialis obstetri ginekologi ya. Nanti pemeriksaannya akan disesuaikan seperti yang tadi Dokter Alfa sudah sampaikan. Mungkin ada sebagian yang memerlukan pemeriksaan lab, pemeriksaan USG dasar panggul dan lain sebagainya. Nggak lama kok ya pemeriksaannya Dokter Gita, kayaknya kalau pemeriksaan fisik seperti itu 5 menit. Mungkin kalau mau ditambah dengan pap smear kalau memang sekalian gitu ya, 5 kurang dari 10 menit lah pemeriksaannya. Jadi walaupun posisi tidak nyaman tapi juga tidak lama dikerjakannya. Ya oke. Baik, sekarang nih kalau sobat sehat kan tadi kita udah cerita ya gimana menuju diagnosisnya. Nah sekarang pilihan pengobatannya nih Dokter Alfa apa aja nih? Apakah harus operasi semua? Apa masih bisa kalau nggak dioperasi atau gimana? Silakan dok. Betul, jadi pilihan terapi bisa mulai dari yang tidak operasi dulu, karena memang keluhan ini tidak mengancam nyawa, bukan life threatening ya, sehingga kalau memang dirasakan takut untuk masuk ke kamar operasi untuk pembiusan dan tindakan pembedahannya, maka sebetulnya ada tindakan yang non-operatif atau konservatif. Misalnya kalau dengan gejala yang masih ringan dan ternyata dikonfirmasi dari pemeriksaan juga derajatnya masih ringan,
Mungkin dengan pelvic floor muscle training atau yang sering disebut dengan latihan otot Kegel, latihan otot pelvic floor. Nah itu bisa dikerjakan, tapi memang harus ada syarat dan ketentuan berlaku ya Dokter Gita. Karena ini seperti memberikan obat, maka cara mengerjakannya harus benar. Kemudian kalau obat tuh dosisnya harus benar, berarti ini hitungan atau frekuensinya harus benar, sesuai gitu supaya menjadi efektif. Karena tidak jarang juga ternyata dokter ini kalau pas praktek bilang sih, ngasih tahu kalau abis lahiran jangan lupa Kegel ya Bu, tapi karena tidak diinformasikan teknik yang benarnya, frekuensi yang efektifnya dan durasi berapa lama diharapkan akan ada efek, maka pasien cenderung setelah 2 minggu atau setelah 1 minggu latihan nggak merasakan ada perbedaan yang signifikan, akhirnya terus di stop aja tuh. Padahal sebetulnya Kegel pun bisa bermanfaat, tapi tentu harus dengan cara yang efektif. Lalu yang lainnya bisa dengan menggunakan pesarium. Pesarium itu cincin yang kita pasang, masukkan ke dalam vagina untuk menopang yang tadi kendor. Jadi memang bukan terapi definitif, tapi bisa menjadi solusi untuk yang takut operasi, yang masih mau menunda dulu, mungkin ada nikahan anaknya, ada hitanan cucunya gitu ya. Jadi sambil menunggu jadwal operasi, daripada itu dibiarkan turun ngewer-ngewer begitu, akhirnya dimasukkan kembali. Jadi terapi untuk sementara waktu. Tapi bisa juga dipertimbangkan untuk pasien-pasien yang memang tidak cocok operasi. Jadi risiko operasi itu lebih tinggi atau moderatnya lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya kalau dilakukan tindakan operasi, maka bisa juga dengan pesarium vagina tadi. Kalau yang tidak operatif. Tapi memang solusi atau terapi definitif untuk yang kendor atau turun peranakan ini memang operatif, karena kan dia udah kendor gitu ya, jadi kita mau kencangkan kembali. Nah kalau dikencangkan kembali, dikembalikan ke tempatnya. Kalau tadi pakai pesarium kita hanya mendorong, artinya kalau pas pesariumnya itu dilepas, maka dia turun lagi. Kalau dengan tindakan operatif, memang itu merupakan penanganan yang efektif dan praktis. Betul, karena dia satu kali tindakan itu, terus kemudian udah langsung diharapkan manfaatnya, efeknya akan bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Nah, pilihan pembedahan juga banyak nih Dokter Gita. Kita memang harus dilihat kembali apakah banyak pertimbangannya, apakah dari segi usia sudah memasuki masa menopause atau belum, lansia atau sudah masuk kategori lansia atau belum. Kemudian apakah masih berhubungan atau masih seksual aktif, itu bisa menjadi dasar pertimbangan untuk pilihan terapi pembedahan. Iya, baik Dok ya. Jadi tadi ya Sobat Sehat RSCM bisa dengan latihan otot dasar panggul atau senam Kegel, atau dengan modifikasi yang lain, misalnya biofeedback atau stimulasi elektrik atau stimulasi elektromagnetik. Nah, mungkin kita mau bahas lebih lanjut nih Dok untuk terapi yang operatifnya ya. Karena kan sekarang banyak sekali nih perkembangan terbaru di dunia medis, di dunia kedokteran terkait dengan teknik operasi turun peranakan ini. Mungkin Dokter Alfa bisa cerita Dok. Ya, kalau secara konvensional dari dulu mungkin tahun 1970-an sampai sekarang pun masih digunakan teknik-teknik vaginal konvensional. Artinya memang dilakukan tindakan operatif untuk memperbaiki tadi yang kendor tuh dinding depan vagina, dinding belakang vagina. Itu dia kendor sama kayak kalau di wajah sagging mungkin ya. Sagging turun gitu, ada kerut-kerutnya terus dia turun. Nah itu kita kembalikan lagi ke posisi normal. Kalau konvensional artinya dengan sayatan yang cukup besar, kemudian dikembalikan ke posisinya, digantung kembali, dan tentu lukanya lumayan panjang, luka operasinya itu bisa cukup lebar. Tapi seiring dengan waktu penyembuhannya akan baik dan tidak semenakutkan itu bekas operasinya. Apalagi operasinya di area kemaluan atau di vaginal itu kalau dibilang scarless,
surgery ya. Jadi justru kita cari-cari bekas operasinya tidak tampak. Bukan tidak ada, tapi tidak tampak karena memang kami melakukan semua sayatannya berada di dalam liang vagina, sehingga kalau mau dicari-cari bekas jahitan atau benangnya memang tidak ada. Nah, dengan perkembangan waktu yang tadi disampaikan Dokter Gita, teknologi juga maju. Di Indonesia itu tidak kalah loh Dokter Gita dengan di negara-negara lain. Bahkan untuk uroginekologi, kualitas layanan kami itu termasuk yang leading di Asia Tenggara. Jadi memang dibandingkan dengan negara-negara tetangga justru malah datang untuk belajar kemari teknik-teknik yang terupdate untuk menangani kasus turun peranakan. Mulai dari menggunakan kamera dengan minimally invasive surgery (MIS) atau kalau sering mungkin tekniknya laparoskopi, itu kita kerjakan dari pendekatannya memang dari perut bukan dari vaginal. Tapi ada lagi kita modify, kameranya kita masukin lewat vaginal, itu dengan teknik namanya vaginal nodes atau V-nodes. Itu sudah kita kerjakan juga. Dengan teknik konvensional yang tadi saya bilang sudah dari berpuluh-puluh tahun lalu teknik itu dikerjakan, di sini juga tetap kami kerjakan dengan improvisasi atau modifikasi sehingga pemulihan pasien menjadi lebih cepat, lalu kualitas penyembuhan lukanya lebih baik gitu ya. Jadi bukan berarti kami walaupun melakukan tindakan yang konvensional juga bukan berarti tidak dimodifikasi, tetap ada improvement yang kita kerjakan seiring dengan pengalaman atau paparan kasus. Oke, baik ya Sobat Sehat, jadi banyak ya opsinya. Kemudian Dok, mungkin yang sering Sobat Sehat dengar kalau misalnya turun peranakan tuh berarti wah harus diangkat nih rahimnya, harus dibuang. Nah ini gimana Dok? Apakah harus selalu dibuang rahimnya? Iya betul, itu banyak ya Dokter Gita ya di masyarakat awam. Bahkan baru kemarin juga saya ada ketemu kasusnya, ini turun peranakan Dok, jadi waktu itu saya diangkat rahimnya tapi kok benjolannya ada lagi ya, muncul lagi ya, apa itu ya Dok? Karena kan rahimnya udah diangkat, tuh apa lagi yang turun? Nah itu yang kita mau sampaikan bahwa sebetulnya mau istilah tadi yang kita sepakati turun peranakan itu bukan hanya rahim, tapi dinding bagian depan atau kandung kemih atau sistokel tadi istilahnya itu juga bisa terjadi bersamaan. Rektokel yang dinding bagian belakang ada benjolan itu juga bisa terjadi bersamaan. Jadi kalau rahimnya saja yang turun sebagai beban, terus abis itu dia diambil tanpa dikencangkan penyangganya, dikembalikan lagi ke posisi normalnya, maka tentu dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam 3 bulan itu akan turun lagi. Jadi sebetulnya memang ketika turun peranakan jawabannya bukan angkat rahim ya Sobat RSCM. Jawabannya adalah merekonstruksi atau mengembalikan atau mengencangkan penyangganya. Jadi tadi penyebab dari turun peranakan adalah longgarnya atau kendornya penyangga pelvic floor. Berarti jawabannya adalah dikencangkan atau dikembalikan ke posisi semula si penyangganya tadi. Bukan kalau turun rahim, jawabannya adalah angkat rahim, bukan. Ternyata karena begitu diangkat rahimnya 3 bulan kemudian turun lagi itu benjolannya. Jadi betul Dokter Gita, yang harus diperhatikan adalah bukan perlu angkat rahim atau tidak, karena tidak semua kasus turun peranakan diperlukan angkat rahim, tidak semua kasus. Kalau ada kelainan misalnya, dari kan kita biasanya screening tuh pap smear, hasil pap smearnya meragukan atau abnormal, tidak normal gitu ya. Atau ada miom mungkin, atau ada gejala lainnya di rahim, ada penebalan dinding rahim, ada gangguan kok udah menopause tapi ada perdarahan lagi gitu ya, artinya ada penebalan dinding rahim mungkin. Nah yang seperti itu, kasus-kasus yang meragukan gitu boleh sekaligus diangkat rahimnya, tapi itu bukan bagian dari memperbaiki turun peranakannya. Itu hanya metode tambahan yang dikerjakan karena ada keluhan yang bersamaan gitu. Ya,
Cukup jelas ya Sobat Sehat RSCM. Jadi kalau ada yang mengalami turun peranakan, jawabannya bukan selalu angkat rahim Gitu. dan bukan pasti angkat rahim yang mengobati. Yang utama karena turun peranakan atau prolaps organ panggul ini Sobat Sehat, dia terjadi karena ada kelemahan struktur penyokong dasar panggul sehingga organ dasar panggulnya akhirnya turun. Jadi jawabannya adalah memperbaiki penyokongannya tersebut. Jadi jawabannya operasi rekonstruksi dasar panggul yang dikerjakan oleh dokter konsultan atau subspesialis uroginekologi, rekonstruksi estetika. Ya kurang lebih begitu ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih, berarti boleh dong kalau misalnya operasi pada kasus turun peranakan tapi rahim dipertahankan. Nah, ini bagaimana kalau dibandingkan dengan yang tadi yang rahimnya diangkat? Apakah efektivitasnya bagus? Mana yang lebih bagus? Kemudian kapan nih kita pilih yang mana? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Gita. Jadi kalau dilihat itu ada literaturnya yang membandingkan diangkat rahim sama tidak diangkat rahim, tapi sama-sama dilakukan teknik penggantungan sacrospinous fixation. Jadi digantungkan ke ligamentum atau jaringan ikat yang cukup kuat di situ. Sama-sama itu dikerjakan, tapi yang satu diangkat rahimnya, yang satu tidak. Dua kelompok itu kemudian dibandingkan angka kejadian berulangnya. Ternyata tidak berbeda bermakna. Kan yang jadi pikiran kita, kalau rahim diangkat kan udah sekalian tuntas, jadi itu nggak ada beban lagi. Jadi untuk kemungkinan di kemudian hari dia akan turun kembali itu relatif lebih kecil karena udah sekaligus diangkat. Tapi kenyataannya itu dibantah dengan studi yang membandingkan kedua kelompok tadi. Yang satu dilakukan pengangkatan rahim, yang satu kelompok lagi tidak dilakukan pengangkatan rahim. Pada kedua kelompok itu tetap sama-sama dilakukan penggantungan. Ternyata tidak berbeda bermakna untuk angka kejadian turun laginya dalam evaluasi 13 tahun. Cukup panjang tuh evaluasinya, dilihat follow up-nya tuh sampai dengan 13 tahun. Kalau tidak berbeda bermakna, maka itu tidak menjadi alasan untuk semuanya harus kita lakukan angkat rahim. Hanya pada yang indikasinya jelas, tadi ada kelainan pada hasil pap smear atau pada USG-nya atau ada postmenopausal bleeding, itu perdarahan dari rahim atau dari vaginal padahal sudah tidak haid lagi gitu kan. Nah, itu bolehlah sah untuk bisa dikerjakan sekaligus tindakan pengangkatan rahim. Kalau tidak, maka itu menjadi optional, preferensi dari pasiennya. Kalau memang pasiennya menimbang-nimbang sekalian aja deh, silahkan. Mungkin itu menambah prosedur sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Menambah durasi operasi mungkin sekitar 15 sampai 30 menit karena proses angkat rahim itu sebetulnya juga tidak semenakutkan itu ya Dokter Gita. Tekniknya sudah terstandar dan relatif aman sehingga bisa sekaligus dikerjakan dengan operasi rekonstruksi dasar panggul. Ya, baik Dokter Alfa. Teman-teman Sobat Sehat di rumah mungkin dengar juga ya, ada teknik operasi namanya laparoskopi atau yang minimal invasif. Mungkin Dokter Alfa bisa share juga bagaimana untuk di pengobatan turun peranakan ini dengan teknik yang minimal invasif atau laparoskopi tersebut, Dok. Iya, memang. Jadi sesuai dengan judulnya solusi modern, maka kita mencoba menampilkan bahwa di Indonesia ini, khususnya di RSCM ini, kami sudah mengerjakan semua teknik yang available di dunia. Jadi kita tidak ketinggalan, semua teknik yang ada termasuk tadi dengan minimally invasive, dengan laparoskopi pakai kamera masuk terus kita gantungkan yang tadi melorot ke bawah itu, kita gantungkan kembali ke area yang memang kuat untuk menjadi gantungannya. Itu kita bisa memakai jaring. Ada mesh istilahnya yang tidak diserap, yang bisa membantu untuk lebih tahan lama. Karena kalau tadi kita sepakati bahwa penyebab dari turun peranakan adalah kelemahan dari penyangganya, berarti kan modal dasarnya modal dasar pasien ini sudah lemah kekuatannya kan.
Sehingga kalau mau dengan ada tambahan kita bisa memakai jaring. Jaring itu relatif aman, tidak menyebabkan reaksi jaringan atau penolakan jaringan yang berlebih, dan memang sudah dipakai di dunia. Udah ratusan ribu pemakaian dan tidak menunjukkan adanya komplikasi yang serius bila dilakukan dengan teknik yang benar, dan pemilihan jenis meshnya juga harus yang tepat. Mirip mungkin dengan mesh hernia gitu kan, ada yang bilang oh kayak mesh hernia ya kalau dipakai buat hernia. Serupa tapi tidak sama. Jadi memang kayak begitu, tapi dia lebih fleksibel dengan durability yang tetap baik tapi conformable dia ya. Nah itu bisa kita pasang melalui pendekatan abdomen atau dari perut, jadi laparoskopi. Ada juga yang kita bisa lakukan dengan pendekatan vaginal. Nanti kita sesuaikan dengan kasus-kasus pasiennya. Robotik juga ada ya Dokter Gita, dan di Indonesia juga kami sudah mengerjakan. Semua pilihan available sebetulnya, dan tinggal bagaimana sesuai indikasi dan pemilihan kasusnya saja. Ya. Jadi ini suatu informasi yang penting ya untuk Sobat Sehat pahami, bahwa untuk penanganan dari turun peranakan ini insya Allah untuk di RSCM sudah mumpuni ya. Jadi Sobat Sehat bisa datang ke RSCM dengan tenang, tidak perlu khawatir jangan-jangan ada opsi yang lebih canggih tapi tidak tersedia di Indonesia. Nah ini alhamdulillah sudah tersedia semuanya. Nah mungkin Dok bisa diceritakan lagi untuk pemulihannya dan nyeri pasca operasinya nih. Kalau untuk mengobati turun peranakan, operasinya apakah nyeri, apakah nanti berkepanjangan jadi harus bed rest atau bagaimana? Iya betul, itu memang rata-rata untuk pasien kita yang mau operasi pasti akan bertanya itu. Dimulai dari durasi operasi, kurang lebih sekitar 2 jam sampai 3 jam lah kalau dengan persiapan-persiapan pembiusan, dan nanti setelahnya juga gitu ya, mungkin sekitar 2 jam sampai 3 jam. Kalau prosedurnya sendiri, kalau pendekatan vaginal mungkin kita bisa 1,5 jam gitu ya, bervariasi tergantung tingkat kesulitan kasusnya. Dengan laparoskopi lebih lama memang karena ada persiapan laparoskopinya juga, persiapan fasilitasnya dan kesiapan dari SDM-nya. Jadi mungkin bisa sekitar 4 jam, 5 jam. Itu dari durasi. Tapi relatif aman karena kan semua dimonitor ya, selama pembedahan itu semuanya akan dimonitor, kestabilan hemodinamik dan lain-lain. Lalu pemulihannya biasanya kalau ini kita operasi di pagi ini misalnya, lalu tadi durasi operasi sekitar 2 jam sampai 3 jam. Setelah itu biasanya kan pemulihan di recovery room, evaluasi sekitar 2 jam juga. Jadi kadang tuh keluarga yang nungguin di luar rasanya kok operasi lama banget gitu, 5 jam apa berapa jam, tapi sebetulnya operasi sudah selesai. Tapi ada pemulihan yang perlu dievaluasi dulu, mual muntahnya, tanda vitalnya gitu. Jadi akan memakan waktu mungkin sekitar 5 jam ada di daerah ruang operasi. Setelah itu masuk ke kamar rawat inap, dan besok paginya selang pipisnya dilepas, lalu nanti dilihat sekitar jam 10 jam 11-an. Kalau setelah dilepas itu pipisnya lancar, bagus, lampias, gak ada nyerinya, pasien bisa beraktivitas baik, pulang tuh hari itu. Jadi besoknya pulang. Dan kalau kita operasi hari ini biasanya kan masuk rawat 1 hari sebelumnya gitu, di malam misalnya. Operasi di pagi, maka lusanya sudah pulang. Artinya besoknya itu sudah pulang. Umumnya seperti itu, kecuali adalah kadang variasi kasus yang waktu itu saya udah periksa, udah visit besoknya, oh bagus nih, boleh pulang ya. Tapi karena keluarganya bilang, aduh biar kalau di rumah cepet-cepet pulang, nggak bisa diem di rumah, jadi ya udah dirawat tambah 1 hari lagi, ya itu silahkan. Tapi sebetulnya bisa pulang biasanya sehari setelahnya. Memang yang dikhawatirkan kadang usia ya. Tapi pasien yang paling tua kami pernah operasi itu 96 tahun. 96 tahun pun dia bisa pulang besoknya.
Justru yang minta nawar untuk ini yang 70, yang tadi yang saya cerita tuh umur 70-an. Jadi itu memang bervariasi, tapi pemulihan biasanya cepat, esoknya sudah bisa pulang. Oke, baik. Terima kasih Dokter Alfa ya. Banyak yang sudah di-share pada pagi hari ini di podcast RSCM kita. Mungkin kalau Sobat Sehat ada keluhan yang ingin disampaikan atau pertanyaan, bisa menghubungi RSCM. Atau kalau ingin memeriksakan diri, apakah memeriksakan diri sendiri atau keluarga yang dicintai, silahkan bisa datang ke RSCM. Sepertinya kita sampai pada penghujung podcast kita pagi hari ini nih Dokter Alfa. Kita harap informasi-informasi kita ini bermanfaat. Sobat Sehat bisa share infonya kepada keluarga, kerabat, teman arisan, teman SMA, teman kuliah, silahkan di-share, tangga juga boleh ya. Nah, intinya kita di RSCM ini siap, insya Allah selalu siap untuk membantu Sobat Sehat dan keluarga yang disayangi. Baik, akhir kata mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari kami. Terima kasih Dokter Alfa sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.